Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu khairun nisa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek. Di dunia ini hingga surga nanti. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Monggo. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari juga sih, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Pernah suatu saat ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan materi kayak gini ini. Nah, tiba-tiba ada seorang Arabi. Arabi itu orang Arab kampung. Itu nanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah, kapan kiamat wahai Rasulullah?" Nabi seperti biasa, karena beliau sedang mengajar ilmu, beliau nggak langsung jawab, beliau selesaikan sampai materi selesai, sampai titik lah kalau bahasa kita. Karena ilmu itu kalau tidak disampaikan secara utuh, ngerinya salah paham. Nah, supaya nggak salah paham, Nabi selesaikan sampai titik. Makanya sahabat Ibnu Abbas, saya baca dalam fikih sunnah saya sabik itu, ketika sedang mengajar ilmu ada adzan maghrib.
beliau teruskan. Terus ada orang teriak maghrib, beliau terus ngajar. Ada orang teriak lagi maghrib, ada orang teriak gitu. Beliau terus ngajar. Begitu yang ketika dia teriak maghrib, kata beliau, kalau bahasa Jawa Timur, cangkeme sapa itu. Nah, kira-kira gitu. Karena beliau kesel, dalam hadis itu kesel. Siapa yang akan mengajarkan sunnah kepada saya sementara apa yang saya lakukan ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada saya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada adzan, ada ilmu yang disampaikan, itu nggak boleh break dulu, selesaikan ilmunya itu. Kenapa? Karena kalau ilmu itu dipotong di tengah jalan, ya kalau yang dengerin terus dengerin. Nah, kalau dia pergi kan separuh masih itu, belum selesai. Makanya beliau selesaikan sampai selesai, baru beliau sholat maghrib atau menjawab adzan maghrib. Itu seperti itu. Nah, ini sama orang nanya, Nabi nggak langsung jawab. Nabi nerangkan sampai titik, baru Nabi bertanya, Manisail, siapa tadi yang bertanya? Monggo kalau mau majuan. Alhamdulillah, masya Allah, saya ngaji wakeh ya, masya Allah. Ini yang kelihatan nih, belum yang nggak kelihatan nih. Saya kan cincin ikut ngaji cincin. Malaikat ikut ngaji. Monggo. Monggo. Sampun. Kalau diangkut serkong. Pun lanjut nggih. Nah, Nabi bertanya, Manisail, siapa tadi yang bertanya, kata Nabi. Kata si Arabi, orang Arab kampung itu menjawab, saya ya Rasulullah. Begitu Nabi tanya dan Nabi ditanya, maka Nabi balik bertanya, Mada a'datta laha, apa yang telah kamu persiapkan? Kok kamu nanya kiamat itu, persiapan kamu itu apa? Berarti kapan kiamat itu nggak penting berarti. Jadi saya ulang, kapan kiamat itu nggak penting berarti. Pokoknya apa yang Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak beritahukan, berarti nggak penting itu. Makanya terus kemudian Nabi bertanya, Manisail, amada adat talaha, apa yang telah kamu persiapkan? Kok kamu nanya kiamat itu loh. Berarti yang penting itu persiapan untuk menghadapi kiamat. Jadi kapan kiamat itu nggak penting. Yang penting itu persiapan menghadapi kiamat. Karena itu diberitahukan oleh Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kapan kita mati itu nggak penting sebenarnya. Yang penting itu persiapan menghadapi mati. Makanya kapan kita mati tidak Allah beritahukan. Allah rahasiakan. Tapi persiapan menghadapi mati itu disyariatkan. Pun begitu ditanya apa persiapannya, si Arabi tadi menjawab, la syai'a, tidak ada ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan apa-apa, illa anni uhibbullaha wa rasulah, selain dari saya cuma punya modal cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda kepada orang itu, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Di hadis yang lain Nabi bersabda, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama dengan siapa dia cinta. Maka kalau kita belajar dari hadis ini, salah satu modal utama kita untuk persiapan menghadapi kiamat atau kehidupan setelah kematian ini adalah cinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait agar kita bisa bersama dengan siapa orang yang kita cintai, tentu itu erat hubungannya dengan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti masuk surga itu rombongan-rombongan. Kalau kita mau masuk surga sendiri, pertanyaannya kita punya ongkos berapa? Ya.
Ya, kalau kita mau masuk surga sendiri, pertanyaannya kita punya ongkos berapa? Jadi masuk surga itu mahal. Ya, jadi kata Nabi, dagangan Allah itu mahal. Makanya terus kemudian masuk surganya bareng. Jadi minum dulu nih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun lanjut. Akhirnya cinta ini penting karena nanti masuk surga itu bareng-bareng, supaya kita satu rombongan dengan rombongan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di surah Az-Zumar Allah menyatakan ayat 70-an ke atas itu, saya lupa 70 berapa itu, 70 ke atas lah pokoknya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Dan akan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka itu dengan rombongan-rombongan mereka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Maksud neraka ya pakai rombongan juga ternyata. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Akan digiring masuk ke neraka orang-orang yang kafir itu dengan rombongan-rombongan. Az-Zumar itu surah ke-39. Ayat 70-an ke atas pokoknya deh, 71 sampai 73 kalau saya enggak salah itu. Ya pokoknya ibu buka sendiri ada situ. Nggih, ada nggih? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ada? 71 nggih? 71 itu yang orang bertakwa atau orang kafir itu? Kalau orang takwanya orang 73 kali ya? Ya betul ya? Ya, 71 dan 73 lah pokoknya. Itu nanti rombongan-rombongan. Makanya kalau ibu baca surah Al-Fajr ayat 27 ke atas itu, Allah bilang apa di ayat itu, Bu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Maka masuklah dalam rombongan hamba-hambaku. Allah nggak nyuruh langsung masuk surga, Bu. Suruh masuk rombongan dulu, Bu. Masuklah dalam rombongan hamba-hambaku yang terpilih. Baru Allah bilang masuklah ke dalam surgaku. Jadi kita mesti punya rombongan, Bu. Makanya saya sering bilang di mana-mana, ibu-ibu bolehlah punya komunitas goes kayak bapak-bapak itu, monggo. Setiap Ahad sama Rabu ya, nggak salah, betul nggih? Pak Fuad rajin banget kayaknya. Terus kemudian punya komunitas apa, Bu? Napa, Bu? Oh, jalan-jalan. Iya, tur halal. Tur halal. Monggo silakan, enggak ada masalah. Jangan punya komunitas selama halal, enggak ada masalah, selama halal. Tapi seperti ini harus punya juga, gitu maksudnya itu. Iya, harus punya juga. Komunitas masjid, mushola, majelis taklim harus punya juga. Nah, supaya nanti kita satu rombongan dengan rombongan pusatnya. Begini pusatnya rombongannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Mudah-mudahan ya kita masuk situ. Tetap. Oh, nanti kita mempertahankan ngaji pun apa-apa. Berharap kita nanti satu rombongan dengan rombongan pusatnya majelis taklim yang sesungguhnya nanti, yaitu majelis taklimnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu dalam hadis Sahih Muslim diantaranya di Nabawi itu, Bu, di zaman Nabi setiap subuh itu ada 2 majelis. Yang satu majelis zikir, yang satu majelis ilmu. Dalam hadis Sahih Muslim Nabi memuji dua-duanya. Tidak ada halaqah zikir. Beberapa sahabat berzikir, Nabi puji. Yang halaqah ilmu Nabi puji juga. Dan kata Nabi, karena saya seorang guru, saya duduk di majelis ilmu. Karena saya seorang guru, maka saya duduk di majelis ilmu. Itu di Masjid Nabawi di masa Nabi sudah ada 2 majelis, Bu. Yang satu majelis zikir, yang satu majelis ilmu. Kata Nabi, halaqah, lingkaran halaqah zikir dan halaqah ilmu. Terus Nabi, karena saya seorang guru, maka saya duduk di majelis ilmu, kata Nabi. Jadi majelis ilmu ini nyambung, Bu, sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harapan kita kepada Allah. Pun lanjutnya.
Nah, salah satu modal utamanya, Bu, untuk supaya kita nanti bisa satu rombongan dengan rombongan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita ini modal utamanya cinta tadi. Cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman cinta itu memang harus dibuktikan. Karena kalau tidak dibuktikan itu namanya gombal. Cinta itu kalau nggak dibuktikan namanya gombal. Kalau orang Jawa Timur nyebutnya gombal mukio. Coba nanya sama Bu Agus apa gombal mukio. Kenapa gombal mukio nih? Gombal amoh. Ya kok ada lah pokoknya. Nanti nanya sama AI aja, AI. What is ya AI? AI, Bu AI. Nanya sama Bu. Nggak nyangka Bu AI jadi terkenal ya, Bu AI. What is the meaning of gombal mukio nanti. Oh lanjut nih. Nah jadi cinta ini harus dibuktikan. Karena kalau nggak dibuktikan berarti apa tadi Bu? Gombal cintanya. Pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, ini paling tidak saja ya, paling tidak saja. Tentu kalau kita bahas banyak. Kalau saya merangkum itu paling tidak dengan 3, paling tidak itu. Yang pertama dengan berbanyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dengan ittiba, yang ketiga dengan menghindari amalan-amalan yang Nabi mengancam dengan ancaman tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami. Itu 3 itu lakukan itu. Paling tidak 3 itu. Pertama, perbanyak salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah hindari amalan-amalan yang Nabi mengancam dengan ancaman tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami. Kalau di hadis bunyinya laisa minni, laisa minna. Tidak termasuk golongan kami, tidak termasuk golonganku, itu hindari amal-amalan itu. Karena ngerinya untuk kasus itu Nabi nggak mau bantu kita. Jadi kalau Nabi nggak mau bantu kita, mahsyar urusannya ruwet pasti itu. Makanya hindari amalan-amalan yang membuat kita naudzubillah terancam dalam kategori ancaman tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami. Yang di luar dengar nggak itu yang di luar itu? Monggo masuk, depan masih kosong Bu, depan masih kosong. Saya udah jinak kok, tenang aja. Monggo depan masih kosong. Monggo. Bu, monggo masuk, monggo. Depan masih kosong, monggo. Oh, masih muat. Bun, lanjut ya. Yang pertama, bikasrati dzikrin nabi, bikasrati salawati alaihi. Yang pertama Bu ya. Boleh monggo. Sampai sini monggo kalau masalahnya monggo depan juga boleh ya. Yang pertama, bikasrati dzikrin nabi, bikasrati salawati alaihi. Memperbanyak menyebut dan mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak bersolawat. Bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Ada satu makalah. Makalah itu unen-unen kalau bahasa Jawanya itu. Unen-unen itu ular-ular. Ular-ular itu Pitutur itu apa ya? Nasihat. Mahfuzat kalau bahasa anak pesantrennya itu. Ada makalah, ada nasihat yang bunyinya gini Bu. Man ahabba syai'an katsura dzikruh. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut dan mengingat sesuatu itu. Itu sudah rumus itu Bu. Makanya kalau kita mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mestinya kita ini ringan lisan dan hati untuk menyebut dan mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berbanyak bersolawat untuk beliau.
Ada tahun 80-an tuh lirik lagu yang bunyinya gini itu, Bu. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Ini siapa lagunya, siapa itu? Dina Mariana, Dina Mariana. Hafal ya? Ibu nggak hafal. Bukan yang itu, Bu. Mengaku pujangan, bukan yang itu. Itu Anggun C. Sasmi, bukan itu, bukan. Saya nggak hafal ya. Iya, kalau saya teruskan nanti luntur ustaz saya nanti. Pokoknya sudah merasa tua pasti hafal itu. Allah. Bukan yang itu, bukan. Mau makan teringat padamu. Bukan yang itu. Siapa itu ya? Itu Evita Mala. Oh. Bukan yang itu loh, Bu. Iya, itu loh, Bu. Ku menangis karena itu loh. Wes, Bu, kayak enggak, maksud saya gini loh, maksudnya gini. Lagunya nggak penting lah, yang penting gini loh, bahwa orang kalau cinta itu begitu, gitu maksud saya gitu. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, gitu. Ya kayak Romeo dan Juliet itu loh, Bu. Mau makan, oh Yuli, gitu. Mau tidur, oh Yuli. WC ngeten, oh Yuli. Ya mosok ngono. Tapi enggak, ini saya serius, Bu. Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, mestinya loh, Bu, ringan lisan kita, hati kita untuk bersolawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat rindu itu seperti itu. Oh, kalau kita membaca solawat dengan penuh kerinduan, tidak usah khawatir, Bu. Gayung bersambut insya Allah. Gayung bersambut. Ibu kalau rindu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gayung bersambut, tidak akan bertepuk sebelah tangan insya Allah. Kalau kepada selain Allah dan Rasulnya kita bertepuk sebelah tangan itu mungkin. Tapi kalau kepada Allah dan Rasulnya kita tidak akan bertepuk sebelah tangan. Gayung bersambut insya Allah. Ibu pernah baca dalam sirah, ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat sedang ada kajian gitu, tiba-tiba ada suara anak kecil menangis. Sahabat mendengar, semua toleh siap. Siapa yang nangis ini? Seperti suara anak kecil yang menangis. Tiba-tiba Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Beliau mendekati pohon kurma yang ada di dekat Nabawi itu. Nabi peluk kurma itu. Ternyata yang nangis pohon kurma. Dengan izin Allah para sahabat diizinkan mendengar tangisannya pohon itu. Karena sahabat kupingnya nggak pernah dipakai maksiat, makanya denger ya. Emang kita kupingnya banyak maksiat. Dipeluk pohon kurma itu. Dipeluk seperti mendiamkan anak kecil. Kan nangis pohon kurma itu kan? Nabi diamkan seperti Nabi mendiamkan anak kecil kalau nangis itu. Cup. Kalau bahasa kita itu. Kemarin enggak cup itu enggak. Semuanya didiamkan lah gitu. Dalam hadis itu diamkan seperti Nabi mendiamkan anak kecil yang menangis. Terus Nabi bertanya, "Aukamakol, kenapa kamu nangis?" Kata pohon kurma ini, "Ya Rasulullah, sejak panjenengan punya mimbar." Di Nabi itu ceritanya ada seorang tukang kayu ngasih Nabi mimbar. Sejak itu Nabi kalau ngajar di atas mimbar. Seringkali Nabi dulu itu kalau ngajar nyandar di pohon kurma itu. Sejak ada mimbar itu Nabi duduk di atas mimbar. Jadi nggak lagi kata pohon kurma, sudah lama panjenengan tidak menyandari saya untuk mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Saya kangen ya Rasulullah. Nangis pohon itu. Nabi peluk itu didiamkan. Kata Nabi, wis ngene ya. Di hadisnya nggak gitu-gitu, tapi ini modifikasi. Tapi berarti betul, kira-kira begitu. Nanti dibaca nanti riwayatnya ada tentang itu. Sudah kata Nabi, kamu pilih sekarang. Kamu mau tetap hidup atau mati, kata Nabi. Kalau kamu pilih hidup, akan saya doakan kamu berbuah lebat, subur, makmur. Kata pohon kurma itu, saya pilih mati ya Rasulullah. Pilih mati dia. Maka didoakan Nabi dia mati, akhirnya pohon kurma itu mati. Dan salah satu dari batang kurmanya pelepah kurma batangnya itu sebagiannya
dipakai untuk bagian dari mimbarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang masih ada bagian dari pelepah kurma itu. Itu diambil dari kurma yang merindukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para ulama ketika mensyarah hadis ini? Aukamakal, kalau pohon kurma saja rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijawab rindunya, apalagi kita. Maka rindu kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti terjawab. Rindu kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti tidak akan bertepuk sebelah tangan, gayung bersambut, asal kita sungguh-sungguh merindukan beliau. Allahu Akbar. Pun lanjut nggih. Sampai mana tadi, Bu? Oh, kangen. Maka otomatis kalau kita mengaku rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintai beliau, mestinya Bu ya, saya ulang, kita ini ringan lisan, ringan hati untuk bersalawat. Bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo mau maju ke depan. Apa yang ke depan maju? Maju, monggo. Nah. Okay. Oke, pun lanjut nggih. Wes. Dan bersolawat ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, bersolawat ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini mudah-mudahan kita paham ya, bahwa bersalawat ini perintah Allah, bukan permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting digarisbawahi, Bu. Jadi bersalawat ini perintah Allah, bukan permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk garisbawahi, karena dulu awal-awal saya di Jakarta tahun 2005-2006 itu sempat ada selebaran yang disebarluaskan di daerah Tanjung Priok, seingat saya dilaporkan ke saya saat itu, diangkut-angkut disebarkannya saat itu. Mungkin karena belum era medsos kayak sekarang ya, dulu masih terbatas. Itu disebarkan, wahai kaum muslimin, selebaran itu gitu, dari agama sebelah, wahai kaum muslimin, bagaimana mungkin kalian berharap syafaat Nabi kalian, sementara Nabi kalian saja masih minta kalian doakan. Nah, gitu selebarannya gitu. Wahai kaum muslimin, bagaimana mungkin kalian berharap syafaat Nabi kalian, sementara Nabi kalian saja masih minta kalian doakan. Maka saya jawab saat itu, bersolawat ini bukan permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat ini perintah Allah. Karena kalau perintah Allah, rumusnya gini, Bu. Kalau kita mentaati perintah Allah, yang untung siapa? Kita. Jadi rahasia perintah Allah itu di situ, Bu. Kalau kita mentaati perintah Allah berupa mendoakan, bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang untung siapa? Kita. Karena rumusnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan itu akan kembali pada kita kalau kita melakukannya, sekecil apapun keburukan itu akan kembali pada kita kalau kita melakukannya. Nah, apalagi ini kebaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu balasannya lebih lagi, Bu. Kepada sesama aja kita dibalas, apalagi pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendoakan saudara kita saja, di atas kita ada malaikat yang mengatakan walaka mithlu dzalik, bagimu seperti itu juga. Lalu bagaimana kalau kita mendoakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka dalam hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Sekali kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah balas dengan 10 salawat.
Salawat dari Allah untuk hambanya nilainya apa Bu? Rahmat, kasih sayang, ta'zim, kemuliaan, pemuliaan, dan maghfirah, ampunan. Jadi kalau sekali kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang ngasal, nggak pakai direnungi, sallallahu Muhammad sambil ngantuk-ngantuk gitu misalnya, itu minimal kata ulama 10 itu. Jadi balasan 10 itu untuk jenis salawat yang tidak khusyuk, yang ngasal. Kata ada ulama, kalau khusyuk, serius, sungguh-sungguh, nggak bisa dibayangkan berapa salawat untuk kita. Sekali saja minimal 10 itu. Berarti kita dirahmati oleh Allah, insya Allah dimuliakan oleh Allah, dan diampuni oleh Allah dengan 1 kali salawat. Itu Bu. Kalau kata para ulama, kalau kita bantu orang lain saja kita dibantu oleh Allah, hadisnya Sahih Muslim. Lalu bagaimana kalau kita membantu Rasulullah Muhammad SAW? Jadi lebih lagi gitu loh maksudnya itu. Allahu Akbar. Maka nanti kalau ibu di rumah punya kitab Riyadhus Shalihin, buka bab tentang sholawat Bu ya. Itu dari hadis yang pertama, sependek yang saya baca dan seingat-ingatnya saya ya. Dari hadis yang pertama sampai hadis yang terakhir di Riyadhus Shalihin, ada puluhan hadis itu. Saya kok nggak baca satu pun ya hadis tentang keutamaan sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruhnya keutamaannya untuk kita yang baca. Seluruhnya itu sependek yang saya baca ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada puluhan hadis itu di kitab Riyadhus Shalihin itu. Nanti buka di rumah kalau ibu punya kitab Riyadhus Shalihin bab tentang sholawat. Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijamin langsung oleh Allah. Inna a'tainakal kautsar wa rafa'na laka dzikrak. Itu jelas Nabi itu dijamin kemuliaannya, dijamin surganya oleh Allah. Artinya kalau bahasa kasarnya Bu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak butuh doa kita. Aslinya itu gitu. Tapi kalau disuruh kita mendoakan beliau, itu karena Allah ingin kebaikan pada diri kita. Karena seluruh sholawat itu kalau kita baca manfaatnya kembali pada kita. Di antara yang di Riyadhus Shalihin itu hadis tadi itu yang saya baca, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah balas dengan 10 kali sholawat. Kata para ulama itu sholawat yang paling ngasal lah. Gampanganis ambil ngantuk-ngantuk sallallahu alaihi Muhammad itu masih dapat minimal 10 kali sholawat dari Allah. Ada hadis yang lain dalam kitab Riyadhus Shalihin di situ seingat saya baca dari hadisnya dari At-Tirmidzi, hadisnya hadis hasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Paling utama-utamanya manusia di sisiku pada hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat kepada. Paling utama-utamanya manusia, paling utama-utamanya manusia di sisi kepada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersalawat kepada. Jadi kalau disederhanakan Bu, orang yang paling dekat posisinya dengan Nabi adalah yang paling banyak bersalawat kepada beliau. Orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Kalau kita dekat dengan Pak Camat, nggak ada jaminan kita selamat, betul ya? Kalau kita dekat sama wali kota, nggak ada jaminan kita selamat. Kita dekat dengan presiden sekalipun, nggak ada jaminan kita selamat. Dan kalau kita dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pastinya dijamin selamat. Karena berarti kalau dekat kan satu rombongan dengan Nabi kan? Nah, kalau satu rombongan dengan Nabi di mana? Kalau nggak di surga. Semoga kita semua Allah masukkan dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Surga yang ada Rasulullahnya SAW. Amin Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Pun lanjut. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu juga ada hadis yang cukup menarik menurut saya itu. Hadisnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Hadisnya kalau nggak hasan sahih. Beliau nanya sama Nabi. Ada beberapa riwayat kalau kita buka dalam kitab hadis yang lain. Kalau di situ menarik gini. Ya Rasulullah, bagaimana seandainya saya di waktu malam hari itu doa saya seluruhnya bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Jadi doa saya seluruhnya bersalawat padamu ya Rasulullah. Bagaimana kalau begitu?
Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau bertanya begitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Idan, kalau begitu, kamu doamu malam itu hanya berselawat kepada aku." Kata Nabi, "Idan, kalau begitu, au kama qal tuqda hajatuk." Hajatmu akan dipenuhi oleh Allah. Wa yukfahammuk, kesedihanmu akan dicukupkan, gak sedih lagi. Wa yughfaru laka dzambuk, dosamu akan diampuni oleh Allah. Jadi, kalau kita banyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di malam di mana kita tahajud itu kita tidak lagi berdoa kecuali bersolawat hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau itu yang kamu lakukan, hajatmu dipenuhi, kesedihanmu dicukupkan, tidak sedih lagi insyaallah. Wa yughfaru laka dzambuk, dosamu diampuni oleh Allah. Ada beberapa redaksi yang tentang riwayat ini, di antaranya itulah, itu di antaranya. Aukamakal. Nah, ini saya teringat cerita kakek saya, Allah yarham. Jadi kakek saya itu suatu saat kedatangan tamu. Bah niki wonten tiang gendeng. Saya terjemahkan Bu. Bah, ini ada orang gila. Nyuwun didongaaken, mohon didoakan supaya sembuh. Kakek saya itu kiai kampung ya. Imam musola beliau ya, ngajar ngaji juga, cuman misalnya kadang orang minta didoain gitu loh. Nah, singkat cerita, kata beliau, ya wes delen di musola kono. Kan beliau itu ada musola utama, sampingnya itu ada ruangan. Memang kalau beliau terima tamu di situ biasanya di ruangan samping musola itu. Saya tahu pertama karena memang yang gila ini bapaknya teman saya waktu SD. Nah, terus yang cerita kakek saya kan. Akhirnya qadarullah sembuh. Gila, sembuh dengan izin Allah, sembuh, betul-betul sembuh dengan izin Allah, sembuh. Nah, saya tahu ya karena tadi temannya, bapaknya teman saya waktu SD, sembuh itu bapaknya itu. Terus kakek saya cerita sama saya, ngerti nggak tak wacana opo mambengi, gitu. Ngerti nggak saya bacakan apa tadi malam? Saya terjemahkan, tenang aja. Kalau Bu Fuad nggak usah saya terjemah. Bu, jangan asalnya Bu Iin nggih, Bu Iin Semarang Bu Iin nggih. Jadi sewengi-wengi kata mbah saya, semalam-malam itu saya bacakan sholawat, kata kakek saya. Saya minta sama Allah, pokoknya saya bersolawat semalam suntuk, saya bersolawat mohon sama Allah semoga orang ini sembuh. Qadarullah sembuh. Itu semalam suntuk disolawati sama kakek saya itu, solawat. Nah terus gini, wong sopir bis malam saja itu rela semalam suntuk melek demi uang ratusan ribu, 100, 200, 300 ribu. Siapa suaminya sopir bis malam? Berapa? Berapa semalam nyopir? Saya nggak tahu lah. Kan sopir bis malam itu kan hanya demi uang ratusan ribu itu. Itu aja dia rela untuk tidak tidur semalaman. Ya masuk kita untuk hajat-hajat yang besar tidak mau melek semalaman. Ustaz, kan kata Nabi, kata dalam hadis kan kalau ngantuk suruh tidur. Iya, tapi kan kita mesti mujahadah. Ini ngantuk apa ngantukan kan gitu. Tapi sopir bis malam itu Ustaz, itu dipersiapkan kondisinya Ustaz. Ya kita juga sama. Nggak usah tiap malam, sesekali lah. Adalah agenda di mana sekiranya kita bisa melakukan itu semalam suntuk misalnya. Bisa dipahami ya? Ya nggak harus tiap hari, karena kalau tiap hari ya lekrek juga ya. Sesekali lah itu seperti itu. Yang semalam suntuk kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Hadisnya kalau nggak hasan sahih atau kamakal. Allahu akbar. Ya masa kalah sama supir bis malam. Ngoten nggih? Hajat-hajat yang berat. Ini yang ngomong juga masih belajar sama, kita semua belajar. Nggih. Pun lanjut. Pun, itu yang pertama. Nggih, enggak mau ya. Nggih, gak kepanggih. Itu yang pertama. Yang kedua, ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rumus dalam beritiba itu gini Bu, ini rumus ya dalam beritiba. Sebelum rumus dulu, saya bicara ayat dulu deh sebelum rumus. Ada di surah Ali Imran ayat 31 nih. Ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Pun. Jadi kalau kita punya semangat ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan ittiba itu satu, kita akan dicintai balik oleh Allah, dan yang kedua kita akan diampuni oleh Allah. Ada contoh yang paling sederhana Ibu ya. Mungkin ibu-ibu sering mendengar contoh saya ini, kalau bosan bilang cut, nanti saya contohkan yang lain insya Allah. Ibu-ibu kalau lapar ngapain? Berarti makan karena lapar. Kalau ibu-ibu makan karena lapar, berarti hukum asalnya kalau di fikih mubah. Orang makan kalau karena lapar, itu hukum asalnya adalah mubah. Mubah itu nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Ya, netral lah. Itu namanya apa Bu? Mubah. Saya ulang, kalau ibu makan karena lapar, itu hukumnya apa tadi? Mubah. Kalau di fikih ya, dan itu hukum asalnya mubah, karenanya nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Sekarang kita coba latih nih. Kalau ibu lapar, pertanyaannya, perintah Allah kalau lapar apa? Makan. Berarti makan karena perintah Allah. Beda nggak? Yang pertama tadi makan karena lapar. Yang ini makan karena perintah Allah. Jadi mulai sekarang kita latihan Bu ya. Begitu lapar, perintah Allah apa? Makan. Makan karena perintah Allah. Mau nggak ada perintah Allah makan? Ada kan? Kulu washrabu wala tusrifu. Kulu mirizqillahi halalan thayyibah. Itu ada perintah makan dalam Al-Quran itu. Jadi sejak pertama makan saja sudah berpahala. Kenapa? Karena makannya ibu mentaati perintah Allah, makan. Terus cara makannya ngikut, nah ittiba ya, ngikut cara makannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paket dasarnya Bismillah, tangan kanan hamdalah. Itu paket dasarnya. Bismillah, tangan kanan hamdalah. Wis itu aja. Itu paket dasarnya itu. Kalau nanti pembahasannya melebar banyak, tapi yang pokok dari sifat makannya Nabi itu adalah Bismillah, tangan kanan hamdalah. Saya nggak bahas tentang 3 jarinya, saya nggak bahas tentang setelah makan dijilat pengertiannya bagaimana, piringnya dijilat bagaimana. Itu ada pembahasan yang agak rumit dikit, karena nanti ada banyak orang yang salah paham juga itu, sehingga habis makan terus yang ini. Saya tegur itu, kok gila nih? Loh, ini sunnah Ustaz. Ini sunnah. Saya bilang sampean kalau baca hadis yang lengkap, saya bilang Nabi itu sifat makannya itu 3 jari gitu. Jadi kalaupun, karena beliau makannya kan kurma, roti kering atau apa, 3 jari ini. Bukan mie ayam, kalau mie ayam nggak bisa begini. Nah terus Nabi itu kalau jilat itu priayi gini loh. Itu kok ngene, samuan ngene, gila nih itu. Ada orang pegang piring, ngene gila tuh. Iku kok ajaran kepang. Tapi sunnah Ustaz. Ya sampean tuh baca dong sifat makannya Nabi. Nabi itu diantara sifat makannya tidak menyisakan. Nah kadang yang Nabi makan itu berkuah, entah sup atau susu yang berkuah itu loh. Nah kadang kan di mangkok itu masih ada sisa air kan. Nah itu kan diminum, diuyup itu. Nah uyupan di mangkok atau di piring kan biasanya di ujung ada serpian-serpiannya. Ini loh, ngoto, kok ngene sama niku kok koyo paham nggak maksudnya? Nah yang pokok itu, saya nggak bahas soal itu. Yang saya bahas adalah pokoknya yang pokok aja lah. Bismillah, tangan kanan hamdalah. Bis.
Jadi cara makannya ikut cara makannya Rasulullah Muhammad SAW. Udah sampai situ kita dapat pahala, dapat cinta Allah, dapat ampunan Allah. Ali Imran 31 tadi itu. Itu baru makan saja. Belum minum, belum tidur. Kalau semua dasarnya mentaati perintah Allah, ikuti cara Rasulullah dalam minum, dalam tidur. Walaupun nggak harus sama persis, karena tidak semua orang mampu dengan cara tidurnya Rasulullah Muhammad SAW. Nabi miring ke kanan, ke arah jilbab, ke arah kiblat, kadang hanya berbantalkan tangan. Jenengan kalau asam uratnya kumat ya nggak bisa itu. Apalagi entong-entongannya bermasalah, nggak bisa itu. Tapi maksudnya makanya saya nggak pakai rincian itu, paling nggak tidur Bismillah, bangun tidur Hamdalah, paling nggak kuilah. Ngoten paling tidak gitu wis. Itu paket dasarnya lah paling tidak itu. Ngoten nggih? Oh itu kita tidur, minum, makan sudah dapat pahala, dapat ampunan Allah, dapat cinta Allah. Maka kata para ulama ada jalur menjadi wali Allah, kekasih Allah melalui jalur makan minum, yaitu tadi caranya tadi. Itu betul itu. Jadi menjadi kekasihnya Allah melalui jalur makan dan minum. Apalagi hobinya makan, itu enak ya. Cara diniati pokoknya kalau makan karena perintah Allah untuk makan. Tapi tidak boleh berlebihan karena kan kata Allah kulu wasrabu wala tusrifu. Ngoten nggih. Oh, nek dirasa pempek 3 cukup, jangan nambah 5. Allahu Akbar. Pun lanjut. Sampai mana tadi, Bu? Ittiba. Terus dalam beritiba itu ada rumus. Ini yang tadi mau saya bilang, rumus ya, rumus. Ini rumus saya sarikan ini ketika saya membaca tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi gini, ini rumus. Apa yang Nabi perintahkan, laksanakan. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Itu rumus Bu ya, itu rumus. Saya ulang, apa yang Nabi perintahkan, laksanakan. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Masih muat nggak? Ayo depan Bu kalau mau. Monggo. Depan masih kosong, monggo. Nggih. Muat nggih. Alhamdulillah masih muat. Kayaknya perlu dilebarkan musola ini. Wah, amin insyaallah. Mudah-mudahan ada dananya. Amin insyaallah. Jangan nanti pindah ke syuhada, jangan. Kenapa? Oh iya, nggih betul, nanti sayang ya. Nggih. Sayang sudah kita makmur-makmurkan Bu ya, alhamdulillah. Pertama, yang Nabi perintahkan laksanakan, yang Nabi larang tinggalkan, yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Yang pertama kedua nggak ada masalah lah. Yang seringkali jadi masalah yang ketiga itu. Banyak orang yang beranggapan bahwa yang Nabi tinggalkan itu dilarang. Saya ulang Bu ya, banyak orang yang beranggapan yang Nabi tinggalkan itu dilarang. Bahkan nanti tunggu dulu sebelum contoh, tenang. Bahkan ini saya sering sampaikan di mana-mana gini. Hati-hati loh dengan sebagian orang dengan dalih karena itu ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terus itu dia melarang perbuatan itu atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dia mengatakan ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal tidak ada hadis yang melarang. Hanya karena itu ditinggalkan Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya, ya kalau itu Nabi yang melarang. Kalau Nabi tidak melarang, bukankah itu namanya berdusta atas nama Nabi kita Muhammad SAW? Jadi orang berdusta atas nama Nabi kita Muhammad SAW itu bisa yang model gini. Ini perintah Nabi, padahal bukan perintah Nabi. Ini sunnah Nabi, padahal bukan sunnah Nabi. Itu bohong atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk orang yang ngomong ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW, padahal tidak ada hadis yang melarang. Itu sama, itu berdusta atas nama Nabi kita Muhammad SAW, ancamannya neraka. Hati-hati itu. Makanya kita yang sudah ngaji ilmu hadis itu sangat berhati-hati Bu, nggak berani segegabah mengatakan ini larangan Nabi kita Muhammad SAW, padahal tidak ada hadis yang secara sharih, secara eksplisit melarang hal itu, hanya karena Nabi meninggalkannya. Menarik, contohnya mana Ustaz? Nah, baik, saya contohkan ya. Saya contohkan. Ibu, kalau Ibu pernah baca sifat hajinya Nabi kita Muhammad SAW, Nabi itu awalnya hajinya tamattu'.
Tamattu' itu apa Bu? Umroh dulu baru haji. Nabi awalnya umroh dulu. Selesai umroh haji, Nabi perintahkan para sahabat untuk tahallul. Berarti sahabat tamattu'. Jadi para sahabat diperintah oleh Nabi untuk tahallul sahabat. Sehingga sahabat itu hajinya tamattu'. Dan beliau bersabda, saya karena membawa hadyu dari Madinah, binatang kurban. Hadyu itu binatang kurban. Cuman kalau untuk haji istilahnya hadyu dan harus dipotong di tanah haram. Nah, jadi makanya sering orang nanya, kita yang haji boleh kurban nggak? Loh, haji itu sudah kurban itu. Itu kurban yang harus dipotong di tanah haram. Itu aja. Bedanya dengan kurban yang di Indonesia itu aja. Jadi orang yang haji itu otomatis kurban dia itu. Terutama yang haji tamattu terutama ya, atau yang haji kiron. Kecuali yang ifrad barangkali. Wis, singkat kata singkat cerita, akhirnya Nabi bilang, karena aku membawa binatang hajiku dari Madinah, aku tidak tahallul, aku lanjut menjadi kiron. Itu Nabi meninggalkan tamattu, merubah niatnya menjadi kiron. Pertanyaannya sekarang, apakah yang Nabi tinggalkan haji tamattu itu dilarang? Enggak, justru kebanyakan kita Indonesia tamattu. Ya, kita semua tamattu kita ini. Kecuali yang haji khusus yang pernah ada seorang kiai itu dia haji ifrad, haji tok, cuman butuh waktu 4 hari itu aja, nggak pakai umroh berarti dia. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, kita ini haji justru tamattu. Nabi meninggalkan tamattu, tapi tamattu tidak dilarang, bahkan diperintah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bisa dipahami nggak Bu ya? Jadi apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Saya tunjukkan lagi ya. Yang kedua sekarang. Yang kedua. Nabi mengajarkan puasa Daud nggak? Kepada siapa? Kepada sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Pertanyaannya, Nabi puasa Daud nggak? Sependek yang saya baca dari para ulama tidak. Nabi tidak puasa Daud. Nabi tidak pernah puasa Daud. Tidak pernah puasa Daud Nabi itu. Tapi puasa Daud disyariatkan nggak? Nyata-nyata disyariatkan. Nabi yang mengajarkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Jadi apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Satu lagi. Dalam hadis Sahih Bukhari, pernah Nabi ditawari binatang dob. Dob itu kadrun ya. Tapi kadrun yang beneran, bukan kadrun politis, bukan. Saya nanti Bu searching di Google atau di YouTube lah, dob, binatang dob. Itu dia kayak kadal, makannya di daunan dia. Kayak iguana gitu, tapi ya dia makannya di daunan pokoknya. Bukan biawak kita itu. Orang kan banyak salah paham biawak kita itu yang makannya ular kobra, makannya apa itu ayam, anak ayam, suka karu-karuan. Ngopo di badok. Nah itu di badok itu maksudnya dimakan. Oh itu bukan itu. Biawak yang ini adalah apa Bu tadi? Makan dedaunan. Itu dob namanya. Oleh Khalid bin Walid radhiyallahu Nabi ditawari, monggo ya Rasulullah makan dob. Nabi ditawari makan dob apa makal? Kata Nabi betul burun. Enggak katanya. Enggak mau. Terus kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, apakah haram ya Rasulullah? Lihat, Nabi kan meninggalkan tuh. Apakah dilarang ya Rasulullah? Apakah haram? Kata Nabi tidak. Hanya saja kaumku tidak terbiasa makan dob. Terus Khalid bin Walid yang makan itu. Wah, itu kadal Mesir. Biasanya orang kalau ya minta oleh-oleh kadal Mesir. Itu dob namanya. Singkat kata singkat cerita, itu merupakan bagian dari hal yang perlu kita ketahui tadi itu, yaitu apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Kalau kita bicara di masa sahabat Bu, ada banyak hal yang di masa Nabi itu tidak pernah ada, di masa sahabat dibuat itu. Dan kita tahu kita diperintah ngikuti Nabi dan para sahabat, betul ya?
An-Nisa ayat 115 itu kita diperintah untuk mengikuti Nabi dan para sahabat. Terus An-Nisa ayat 115. Kalau ibu cuma baca terjemahannya, ibu namanya kurang paham, nanti saya jelaskan. Coba baca dulu terjemahannya deh, biar ibu cetol nanti makna ayat itu. An-Nisa ayat 115. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran darinya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Kalau orang nggak ngikuti Nabi dan tidak mengikuti jalan-jalan orang yang beriman di masa Nabi, siapa orang beriman? Sahabat. Makanya ayat ini menunjukkan kalau ada orang nggak ngikuti Nabi dan para sahabat, sesat dengan sesat yang nyata itu sejauh. Jangan sesat yang sangat jauh, ya betul ya, sesat yang sangat jauh itu. Banget itulah gampangan. Wis. Apa contohnya Ustadz? Yang di masa Nabi tidak pernah ada, di masa sahabat diadakan. Ibu nanti sekali waktu, kalau ibu di rumah punya buku Ulumul Quran, kayaknya nggak punya sih. Ya saya beritahukan aja, saya beritahu. Ulumul Quran itu ada bab tentang tadwinul Quran, pembukuan Al-Quran. Itu ibu kalau baca sejarahnya, itu bermula dari Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ketika itu beliau sowan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau bilang ini, ya Abu Bakrin, ya Khalifata Rasulillah, ini penghafal Quran banyak yang mati dalam peperangan. Tidak semua sahabat hafal Al-Quran. Nampaknya perlu ditulis Al-Quran, dibukukan. Perlu dibukukan. Ditulis sudah, tinggal dibukukan. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam sejarahnya itu? Beliau mengatakan, bagaimana mungkin saya berbuat sesuatu yang tidak pernah ada di masa Nabi kita Muhammad SAW. Abu Bakar takut bid'ah. Apa kata Sayyidina Umar? Ini muslimin banyak yang meninggal, terutama yang penghafal Al-Quran. Tidak semua muslimin hafal Al-Quran. Kalau tidak segera ditulis dan dibukukan, ngerinya muslimin nggak kenal kitab sucinya. Itu apa namanya, Bu? Kalau dalam usul fikih, kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan, teks Quran sunnahnya nggak ketemu, Bu. Itu namanya maslahah mursalah. Kalau Ibu pernah belajar usul fikih, itu namanya apa, Bu? Maslahah mursalah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq setuju, Bu. Keduanya menghadap kepada kepala sekretarisnya Rasulullah Muhammad SAW, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kata kedua beliau, ini muslimin penghafal Quran banyak yang wafat, tidak semua muslimin hafal Al-Quran. Kalau tidak dibukukan, khawatir muslimin tidak kenal kitab sucinya. Apa jawaban Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu? Sama dengan jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana mungkin saya membuat sesuatu yang tidak pernah ada di masa Rasulullah Muhammad SAW? Diterangkan tadi. Ini kalau enggak, ini mendesak untuk diwujudkan. Kalau tidak ada, nanti khawatir muslimin tidak kenal kitab sucinya. Itu apa tadi? Maslahah mursalah. Kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan, teks Quran sunnahnya nggak ketemu, Bu. Akhirnya apa yang terjadi? Setuju Zaid bin Thabit. Akhirnya dikumpulkan seluruh para pemilik mushaf, pemilik tulisan-tulisan, bukan mushaf, tulisan-tulisan itu dikumpulkan, terus disidangkan dan disepakati untuk dibukukan. Jadi di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nanti disempurnakan di masa Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Itu pun nggak ada titiknya. Saya nggak ngomong harokat, titiknya aja nggak ada. Kapan titiknya ada? Setelah itu nanti, kalau saya nggak salah di masa kalau nggak salah mulai ada titik itu di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan mungkin setelah itu, bahkan kalau saya nggak salah itu titiknya itu. Terus nanti baru ada tanda baca harokatnya ibu baca itu di masa setelahnya lagi. Artinya apa yang kita pegang sebagai mushaf itu kalau kita pakai pendapat para sahabat tadi, itu aslinya bid'ah, itu aslinya itu. Tapi itu tidak dolalah. Kenapa? Karena ada dasar hukum yang membenarkan. Apa namanya? Maslahah mursalah, terus ijma' sahabat. Ijma' sahabat nggak mungkin sesat sudah. Mau ijma' sahabat kok. Bisa dipahami ya? Nah itu seperti itu. Nah begini-begini kan kadang kita kurang ngaji, Bu. Kurang ngaji, terus gampang sekali kadang kita membid'ahkan sesuatu dengan anggapan kita sendiri, terus melarang atas nama Rasulullah Muhammad SAW, padahal itu belum tentu dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena sumber hukum Islam itu secara umum dibagi dua, ada nakli, ada akli. Wahyu, ada ijtihad.
Kalau wahyu Quran Sunnah, apakah cukup itu? Enggak. Ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada sadu dari, ada syar'u man qablana. Wes pokoknya butuh 5 SKS nerangkan ini. Nah, ini bukan apa-apa, supaya kita enggak gegabah. Enggak gegabah menyalahkan orang, enggak gegabah menyalahkan sebagian kaum amalia, sebagian kaum muslimin atas nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi sebagian orang yang sering secara serampangan mengatakan itu nggak ada dalilnya, ternyata ada dalilnya. Itu nggak ada contohnya, ternyata ada contohnya. Itu seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Nah, makanya ngati-ngati mawon dalam masalah ini. Perihal ittiba, rumusnya tadi Bu ya, apa yang Nabi perintahkan laksanakan, apa yang Nabi larang tinggalkan, apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Itu saya sarikan dari kajian tafsir Ibnu Katsir. Ketika saya pas ngajar tafsir Ibnu Katsir itu saya mensarikan 3 poin itu sependek yang saya pahami ya. Wallahu alam. So, satu lagi, tapi waktu terbatas tidak saya sampaikan, nanti insyaallah kalau diundang lagi aja saya sampaikan. Buatan apa yang kurang satu lagi yaitu berkaitan dengan hadis-hadis yang Nabi mengingatkan kita laisa minni laisa minna. Amalan-amalan yang kalau kita terjang itu ngerinya kita tidak dimasukkan dalam golongan Nabi kita Muhammad SAW. Ini tidak termasuk golonganku, ini tidak termasuk golongan kami. Artinya ngerinya kalau kita menerjang hal itu, Nabi tidak mau belain kita nanti di mahsyar gitu loh Bu. Kalau Nabi nggak mau belain kita, urusannya ruwet mahsyar itu Bu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Dalam hadis Sahih Muslim, ini hadisnya Sahih Muslim Bu. Ketika Ibu mungkin pernah baca ya, atau belum pernah? Pernah kali. Atau pernah ceritanya. Ketika Siti Aisyah nyari jarum pas malam-malam jahit, jarumnya jatuh itu loh. Dicari pakai oblek gak ketemu, akhirnya ketemu. Tiba-tiba ada cahaya yang terang itu memancar dari wajah Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, kalau nanti di hari kiamat tidak siapapun di hari kiamat yang tidak melihat wajah ini, dia akan celaka. Nah, diantaranya itu tadi Bu, orang-orang yang Nabi ingatkan tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami itu, Nabi nggak mau nemui orang itu. Naudzubillah. Kalau di akhirat, kalau di mahsyar, Nabi nggak mau nemui seseorang, itu alamat celaka sudah. Itu hadis Sahih Muslim. Siapa di hari kiamat nanti tidak melihat wajah ini, maka dia akan celaka. Itu seperti itu. Makanya usahakan hindari amalan-amalan yang Nabi mengancam dengan ancaman laisa minni laisa minna. Lalu terlanjur gimana Ustaz, kita belum tahu ilmunya, yang lalu biar berlalu, sekarang tobat minta ampun pada Allah. Nah, apa aja itu Ustaz? Nunggu diundang lagi insyaallah. Guyon Bu, gak harus guyon. Ya, saya kira ini ya. Yang mau asar, yang mau tanya dulu, takutnya banyak pertanyaan. Nggih, monggo. Tanya, nggih. Kan banyak banget ya Pak, apa-apa yang mesti dipikirkan. Nah, ya, tolong kasih tahu kami gitu, maksudnya tingkatan mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu, yang harus diperbanyak gitu. Kan istilahnya kan seperti sholawat, istighfar, gitu, dan lain-lainnya itu kan Masya Allah ya. Nah, tingkatan nilai ya Pak ya. Gitu. Yang kedua, hukum tawaf qada. Yang pertama sependek yang saya pelajari, zikir itu yang paling utama adalah zikir yang sesuai dengan waktunya. Kayak contoh gini, ibu-ibu misalnya di waktu pagi dan petang, ibu bingung ini mau mendahulukan baca Al-Quran apa zikir pagi dan petang. Memang baca Al-Quran kata para ulama itu jauh lebih utama. Namun di waktu pagi dan petang itu membaca zikir sesuai dengan waktunya itu lebih utama. Itu satu dulu. Nah, sama dengan seusai sholat. Andaikan seusai sholat ibu langsung baca Al-Quran, langsung zikir yang lain atau apa, boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah. Cuman yang paling utama seusai sholat adalah zikir sebagaimana zikir Nabi seusai sholat. Itu sesuai dengan waktunya itu namanya. Nah, jadi ada masa-masanya
Itu secara umum dulu. Jadi zikir sesuai dengan waktunya itu lebih utama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada istilah begini, Bu. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Ada dalam Sunan At-Tirmidzi itu. Afdalul laili lailatul jum'ah. Afdalud du'a alhamdulillah. Jadi kalau ibu nanya apa zikir yang paling utama, la ilaha illallah. Terus apa doa yang paling utama, alhamdulillah. Maka jangan tinggal itu. Zikir la ilaha illallah sama zikir alhamdulillah itu jangan tinggal. Terus kemudian ada lagi istilah Sayyidul Istighfar. Ya, ada tasbih yang kalau kita baca itu nilainya sangat besar sekali misalnya. Zikir subhanallah itu bagus. Tapi ada tasbih yang kalau kita baca dalam waktu yang singkat itu nilainya melebihi semuanya. Misalnya subhanallah bihamdih adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Kalau istighfar saya tulis istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, misalnya gitu. Nah, jadi itu. Jadi kalau ibu nanya ke saya, pertama perhatikan waktu. Yang kedua afdhalul dzikri itu tadi. Nah, kemudian la ilaha illallah, kemudian yang ketiga di antara apa tadi yang ketiga tadi? Oh ya tadi Sayyidul Istighfar dan apa tadi? Tasbih-tasbih yang utama tadi itu. Nah, mengenai sholawat ini sebenarnya gini Bu. Sholawat ini termasuk ibadah yang sangat diutamakan. Karena balasannya itu bukan sekedar pahala tapi rahmat. Kalau kita berbuat kebaikan istighfar misalnya, itu kan satu kebaikan dibalas 10 pahala. Kalau sholawat dibalas 10 rahmat. Karena tadi sholawat itu isinya rahmat, ta'zim dan maghfirah. Bedanya apa? Kalau pahala bisa dapat, bisa nggak dapat. Tapi kalau rahmat dari Allah itu pasti dapat. Makanya di antara ibadah yang pasti diterima oleh Allah di antaranya adalah sholawat. Makanya kita jangan sampai tidak bersolawat. Di samping ada waktu yang paling utama untuk kita banyak bersolawat, terutama di hari Jumat, terhitung dari malam Jumat. Bahkan beberapa ulama ada yang meninggalkan majelis Qur'annya demi banyak baca sholawat di hari Jumat itu. Itu yang saya pahami ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bahwa sekali waktu karena ada hajat yang mendesak, kita baca sholawat itu lebih, itu monggo silakan, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih. Nggih, monggo. Saya ibu dulu ini ya nanti nggih. Saya kalau mau kerja itu kan tiba-tiba hujan tuh kan. Saya baca doa hujan, terus saya bilang gini, saya sholawat terus begini. Ya Allah, saya bersolawat sebanyak titik air hujan hari ini. Saya bilang gitu. Oh, nggih. Iya. Boleh enggak apa-apa untuk ibu saja tapi ya. Karena beliau punya keakraban sendiri dengan Allah semuanya. Ya. Boleh enggak apa-apa. Silakan aja, enggak ada masalah. Khusus untuk ibu tapi yang lain normal aja ya. Enggak, saya serius. Saya sering kalau ngomong sama ibu ini, wah khusus ibu aja. Karena kan spiritualnya nyambungnya sendiri soalnya gitu. Oke, sambungannya sendiri. Saya suka gitu, suka malam itu di lapang itu, saya buka mulut. Ya, enggak apa-apa kalau itu boleh itu. Kalau itu boleh, barokah itu ya. Itu barokah. Barokah anti sihir ya. Setiap tetes hujan itu ada malaikatnya itu. Ya, tapi jangan yang digenteng. Yang langsung jangan digenteng, iya. Monggo Bu. Sholawat yang paling pendek, sholawatnya malaikat Jibril. Sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sholawat yang paling bagus, sholawat di tahiyat akhir, sholawat Ibrahimiyah itu. Sholawat paling bagus itu. Sholawat yang paling bagus, sholawat Ibrahimiyah. Sholawat yang paling pendek, sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.
Yang paling bagus salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah itu yang paling bagus. Okay. Tawaf wada itu ada yang mengatakan dia masuk dalam kategori wajib haji. Ada yang mengatakan begitu. Kalau wajib haji ya, kalau haji. Ya, ada yang mengatakan itu wajib haji. Namun sependek yang saya pelajari, hampir semua fuqaha yang saya tahu ya, hampir semua fuqaha yang tahu, andaikan ada orang kok nggak melakukan haji wada, tawaf wada, haji wada, tawaf wada itu tidak batal hajinya dan tidak ada kewajiban bayar dam, karena ada pendapat lain yang mengatakan itu tidak wajib juga. Kalau umrah Pak, berarti enggak? Sama sih, tapi itu kan kalau umrah kan kita udah tahallul, udah selesai baru kita pulang kan kita udah. Iya, kita umrah doang. Iya kan, tawaf wada kan cuma akhlak kita kepada Ka'bah kan, pamit aja. Iya, itu sunnah kalau itu. Makanya kalau haji ada yang mengatakan itu wajib haji. Makanya kan bagi wanita yang haid itu ada yang mengatakan ada doa khusus itu pamitan ke Ka'bah itu. Namun sependek yang saya baca, para ulama mengatakan andaikan ada jamaah haji sampai pulangnya nggak melakukan tawaf wada itu tetap sah hajinya. Kenapa? Karena itu ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya, apakah itu masuk dalam kategori wajib haji atau ya sunnah saja itu. Tapi memang betul ada pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah wajib haji. Jadi sebelum kita meninggalkan kota Mekah, kita tawaf wada terlebih dahulu. Untuk wanita yang haid itu ada bacaan-bacaan khusus yang intinya pamit kepada Ka'bah. Tapi andaikan tidak melakukan tawaf wada, insyaallah hajinya tetap sah. Yang saya tahu begitu. Allah alam bisawab. Jadi kalau disederhanakan, tawaf wada itu penting tapi tidak krusial. Jadi andaikan tidak dikerjakan tetap sah. Ada yang mengatakan tawaf wada itu seperti sujud sahwi. Ada yang mengatakan begitu. Ya, sebatas menyempurnakan yang kurang-kurang sempurna. Tapi andaikan tidak dilakukan, tidak membatalkan sholat. Itu seperti itu. Masuk tawaf wada tidak membatalkan haji insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bu Ian. Saya suka penasaran. Pas sampai itu ya, di kotek-kotek gitu ya. Terus kadang kamu terkenal nggak sengaja gitu. Terus kalau amalnya kita jujur hati kita ya, bayar dam enggak gitu. Terus kayak gitu Pak Ustaz harus bayar dam apa enggak tuh Pak? Pelanggaran ihram itu kan ada yang berat, ada yang ringan. Kalau nggak sengaja kuku sama rambut, nggak sengaja kan itu ringan. Kalau ringan sepatutnya bayar dam. Bayar damnya apa? Ngasih makan satu orang miskin. Biasanya orang bayar pakai 20 real biasanya. Ya, kalau ibu misalnya nggak sengaja, ya bisa langsung sedekah ke tukang sapu masjid itu 20 real. Atau ibu titip ke Ustadz juga nggak apa-apa, terserah ibu gitu. Waduh Ustadz udah terlanjur, kita hajinya udah lama. Ya sekarang aja bayar sekarang, niat dam ke orang-orang sini aja tidak apa-apa. Niat ya Allah saya niatin atas kelalaian saya terkait dengan kelalaian saya kemarin karena nggak sengaja gitu. Makanya kalau lagi ihram memang mesti hati-hati sih memang mesti hati-hati. Kalau pelanggaran yang berat misalnya senggama, ya kalau senggama itu ya senggama, melanggar mikot itu motong kambing itu. Kalau senggama motong sapi. Iya, kalau senggama motong sapi. Ada yang mengatakan batal hajinya. Ya, ada yang mengatakan bisa batal hajinya kalau senggama. Itu seperti itu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Makanya kalau lagi ihram jangan sekamar dengan suami. Pak, kalau ihram itu maksudnya Pak, kalau kayak gitu kayaknya sih jarang lah ya, maksudnya dilakukan gitu loh Pak. Kata siapa? Tapi justru kalau saya Pak yang istilahnya takut di apa
Makanya harus hati-hati. Makanya selama ihram kalau bisa rambut sudah dikuncir, jangan dilepas-lepas lagi kalau bisa. Jangan kalau nyisir otomatis pasti ada yang rontok itu. Ya udah sedekah, bayar dam 20 real. Ngasih makan. Nah, makanya wis enggak usah nyisir-nyisir. Kalau perlu sebelum ihram rambut dipendekkan dulu biar enggak ribet-ribet. Tapi kalau ibu tidur rontok itu enggak apa-apa, karena kan itu bukan karena maunya kita. Misalnya ibu jalan kesandung, misalnya kukunya copot, enggak apa-apa, enggak sengaja kalau itu. Tapi kalau ibu enggak sengajanya tapi gini, ya itu iya, atau enggak sengaja tapi nyisir. Ya. Makanya kalau pas ihram udah ikat aja yang rapi, yang seterusnya itu. Tapi itu pelanggaran ringan ya. Pelanggarannya itu biasanya cukup ngasih makan satu orang miskin. Ada yang mengatakan ya biasanya kalau orang di Mekah itu ngasih 20 real biasanya. 20 real. 4 kali 20 berarti berapa? 100 ribu ya. Ya segitulah Bu kira-kira. 20 real biasanya orang-orang itu ngasih. Pelanggaran-pelanggaran yang ringan-ringan itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, makanya hati-hati kalau bisa buat tisu sendiri yang tidak wangi. Itu. Kalau terlanjur ya sudah bayar tamu. Apalagi terus cuci tangan pakai sabun. Udah. Kecuali sabun ihram, ada sabun ihram itu ada. Itu pelanggaran-pelanggaran ringan. Itu pelanggaran-pelanggaran ringan insya Allah cukup dengan sedekah tadi itu. 20 real kalau niat bayar dam. Cukup dulu. Kita tutup. Sudah asar belum? Atau ada lagi sebelum kita tutup? Nggih, monggo. Bagus. Dulu di masa Nabi kita Muhammad SAW, Nabi punya tukang syair. Di antaranya adalah Hasan bin Sabit radhiyallahu, itu tukang syairnya Nabi. Itu tukang bagian bikin syair memuji Nabi kita Muhammad SAW. Isinya termasuk bersolawat untuk membantah tuduhan orang-orang kafir saat itu. Orang-orang kafir itu nyerang Nabi pakai syair. Nabi menghina Nabi isinya. Dibalas oleh para sahabat dengan syair juga yang isinya memuji Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bersyair termasuk berisi di dalamnya sholawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Di masa Nabi sudah terjadi di hadapan Nabi yang dibaca oleh para sahabat beliau. Di antaranya adalah ketuanya itu Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Itu salah satu tukang syair yang sering membuat syair untuk membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalamnya ada pujian termasuk salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Jadi boleh silakan. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.